Bab 6263. Saat itu sudah larut malam di Tiongkok. Paul, yang sedang tidur nyenyak, tiba-tiba menerima telepon dari pamannya Jimmy. Setelah dibangunkan oleh panggilan telepon, dia melihat Jimmy yang menelepon dan ingin langsung menutup telepon. Tapi setelah dipikir-pikir baik-baik, meski pamannya selalu menyebalkan, dia akan menjadi bawahan ibunya di canggih otomobil. Dia mungkin tidak berani melakukan kesalahan apapun sekarang. Jadi menelepon saat ini seharusnya tidak mencari masalah. Jadi, dia menekan tombol jawab dan bertanya, "Paman, apa yang ingin kamu bicarakan denganku selarut ini?" Jimmy berkata dengan penuh semangat, "Paul, dengarkan aku sedang dalam perjalanan pulang sekarang. Setelah aku kembali dan membereskan bibimu serta saudara-saudaramu, saya akan kembali ke Tiongkok besok pagi." Paul bertanya dengan heran, "Paman Jimmy, Wade ingin kamu melapor ke Aorus Hill dalam waktu setengah bulan. Bahkan ibu dan ayah tiriku tidak harus pergi bekerja untuk saat ini. Apa yang kamu lakukan di sini sepagi ini? Lebih baik tinggal di rumah dan menghabiskan waktu bersama keluarga." Jimmy berkata cepat, "Saya sudah bicara dengan Nate. Besok saya akan menyewa pesawat bersama seluruh anggota dewan dan mitra senior ke Aorus Hill untuk membangun tim. Dan ngomong-ngomong, temui Tuan Rothschild. Semua mitra senior dapat dipilih sesuka hati. Dan sebaiknya kita tinggalkan 10 orang di Aorus Hill menunggu untuk mulai bekerja. Ngomong-ngomong, aku punya bukti bahwa Nate telah memasang jebakan untuk mereka. Mereka pasti tidak akan menolak untuk tinggal di Tiongkok." Paul berkata, "Paman Jimmy, karena kamu sudah punya buktinya, kamu tidak akan terburu-buru, kan? Mengapa kamu tidak beristirahat dengan baik di Amerika selama beberapa hari? Saat ibu dan ayah tiriku kembali, belum terlambat bagimu untuk mengatur mereka datang ke sini. Dan sebaiknya ibu menyaringnya secara pribadi." Jimmy berkata dengan tidak sabar, "Paul, aku akan mengatakan yang sejujurnya padamu. Aku hanya tidak ingin Nate menjadi sombong lagi. Sementara dia sedang bersemangat sekarang, saya akan membawanya langsung ke Tiongkok dan menuangkan baskom berisi air dingin padanya. Lalu potong beberapa potong dagingnya, agar aku bisa membalas dendam. Lagi pula, hal semacam ini takut akan lebih banyak mimpi di malam hari. Bakat dan uang itu sama, dan semuanya menekankan kantong untuk keamanan." Paul bertanya kepadanya tanpa daya, "Apakah Anda sudah menghubungi Tuan Wade atau Tuan Rothschild?" "Belum," kata Jimmy. "Bagaimana saya bisa mendapatkan informasi kontak Tuan Wade? Alasan saya menelepon Anda adalah untuk meminta Anda membantu berkomunikasi dengan Tuan Wade. Kami akan terbang besok pagi. Jika dia tidak keberatan, tolong minta dia untuk memberitahu Tuan Rothschild dan minta dia meluangkan waktu untuk bertemu dengan kami." Paul memahami maksud pamannya dan berkata, "Paman Jimmy, pulanglah dan habiskan waktu bersama keluargamu dulu. Dan kemudian saya akan menghubungi Tuan Wade setelah fajar. Sekarang sudah sangat terlambat, dan aku tidak bisa mengganggumu secara langsung." "Tidak masalah," Jimmy berkata sambil tersenyum, "kita masih punya banyak waktu. Setidaknya lebih dari 10 jam. Jika ada kabar dari Pak Wade, ingatlah untuk memberitahu saya secepatnya." "Baik," Paul setuju dan kemudian menutup telepon. Jimmy, lega, kembali ke rumahnya di New York. Hal pertama yang dikatakan istrinya saat melihatnya adalah, "Apakah Mei King setuju untuk memberimu sejumlah bagian?" Suasana hati Jimmy yang baik barusan dirusak oleh kalimat ini. Dia berkata dengan marah, "Kembalikan sahamnya padaku. Saya hampir menghilang dari dunia Tiongkok. Untungnya, saya masih berguna. Kalau tidak saya mungkin tidak bisa kembali." Istrinya berseru, "Apa, Mei King berani melakukan sesuatu yang kotor padamu? Itu bukan dia." Jimmy melambaikan tangannya dan berbisik, "Ingat, jangan panggil dia dengan namanya lagi nanti. Dimanapun Anda berada, baik di depan orang atau di belakang mereka, Anda harus memanggil saudara iparnya dalam bahasa Mandarin dengan hormat. Tidak peduli bahasa apa yang kamu gunakan untuk membicarakan dia kepada orang lain. Anda harus mengucapkan kata Cina kakak ipar. Apakah kamu mengerti?" Istrinya berkata dengan heran, "Bukan itu yang kamu katakan sebelum pergi. Kamu bilang kakak tertuamu sudah meninggal, dan kamu serta Mei King tidak punya hubungan lagi. Satu-satunya yang tersisa hanyalah hubungan yang menarik.
Mengapa kamu menelepon saudara iparnya sekarang? Jimmy menghela napas, kakak ipar sangat berkuasa sekarang. Dia menikah dengan pria dengan koneksi yang tidak terduga. Bahkan Steve Rothschild pun sopan padanya. Steve Rothschild. Sang istri berkata dengan kaget. Bukankah dia baru saja menjadi pewaris pertama keluarga Rothschild beberapa waktu lalu? Suami baru Mei King benar-benar mengenalnya. Jimmy memelototinya dan berkata dengan marah. Sudah kubilang padamu untuk menelepon kakak iparnya. Kamu tidak mengerti, kan? Sang istri dikejutkan olehnya, namun melihat matanya melebar dan marah. Dia tahu dia tidak bercanda, dan buru-buru berkata. Oke, telepon kakak iparnya. Katakan padaku, apa latar belakang suami baru dari adik ipar ini? Apa yang terjadi padamu saat pergi ke Aorus Hill kali ini? Jimmy menghela nafas, ceritanya panjang sekali. Kemudian, dia menceritakan kepada istrinya seluruh proses perjalanannya ke Aorus Hill tanpa syarat. Sang istri mula-mula tertegun, kemudian wajahnya menjadi pucat. Dan bahkan menutupi hatinya pada saat kritis. Khawatir Steve Rothschild tidak akan membiarkan mereka pergi. Ketika dia mendengar bahwa suaminya harus pergi ke Tiongkok untuk bekerja di Mei King selama 10 tahun. Dia tidak lagi merasakan kemarahan. Dan selebihnya adalah kelegaan karena selamat dari bencana. Semua orang tahu apa konsekuensi menyinggung keluarga Rothschild. Kematian tanpa tempat pemakaman. Bab 6264. Merupakan berkah tersembunyi bahwa mereka menghadapi situasi seperti itu sekarang. Dia hanya tidak bisa mengendalikan amarahnya pada Nate. Dan mengertakkan gigi dan berkata, Nate Balima Tart itu bukanlah manusia. Dia sengaja memasang jebakan untuk kamu injak. Dia hanyalah seekor binatang buas. Jimmy menghiburnya, tidak apa-apa, jangan khawatirkan dia. Dia akan mengalami kesulitan saat pergi ke Tiongkok besok. Saya memperkirakannya dalam 10 tahun ke depan. Akan sulit bagi Alice untuk mendapat untung. Pendapatan kami bersebelas pada akhirnya mungkin harus dibayar dari kantong Nate sendiri. Dalam 10 tahun, dia mungkin akan menjadi miskin. Sang istri mengangguk dan mengertakkan gigi dan berkata, itu bermanfaat baginya. Aku harus menghajarnya sampai mati. Setelah itu, dia melihat ke arah Jimmy dan berkata dengan serius. Suamiku, kamu tidak perlu khawatir. Kami selamat dari bencana ini. Kita harus bersikap rendah hati dan rendah hati di masa depan. Bagaimanapun juga, kakak ipar adalah saudara ipar perempuan. Dan dia pasti tidak akan mempersulitmu dengan jahat. Jimmy mengangguk dan berkata, aku pikir juga begitu. Bagaimanapun, saya masih bisa membawa pulang 4 juta dolar AS dari Nate setiap tahun. Itu cukup untuk pengeluaran keluarga kami. Sang istri berkata, anak-anak sudah dewasa. Dan saya tidak perlu tinggal di Amerika. Saat kamu menetap di Tiongkok, aku akan pergi ke Tiongkok untuk menemanimu. Jimmy mendengar ini dan merasa lega. Dia tergerak dan berkata, terima kasih, istriku. Beberapa jam kemudian, hari sudah pagi di Aorus Hill. Charlie bangun pagi-pagi dan membuat sarapan. Claire juga bangun pagi dan bergegas ke perusahaan setelah sarapan. Charlie tidak ada hubungannya. Saat dia ragu untuk pergi ke Zijin Villa dan pemandian air panas Chem Elises, Paul meneleponnya. Di telepon, Paul melaporkan rencana pamannya Jimmy kepada Charlie dan meminta pendapatnya. Charlie tidak menyangka Jimmy akan menarik bos dan rekan-rekannya begitu dia kembali ke Amerika Serikat. Tapi dia tahu betul apa yang dimaksud Jimmy dengan melakukan hal itu. Bagaimanapun Jimmy adalah orang yang lemah di hadapan atasannya. Bahkan jika dia memegang pedang kekaisaran yang diberikan oleh Steve. Dia mungkin tidak bisa membunuhnya dengan mudah. Akan lebih baik jika membawa orang tersebut kepada Steve dan membiarkan Steve membunuhnya secara langsung. Bagi Charlie, geng Jimmy lah yang membuat masalah. Jadi dia tinggal menunggu dan menonton pertunjukan di Aorus Hill. Kemudian, dia berkata kepada Paulus, biarkan mereka datang. Katakan pada Jimmy untuk memilih Shangri-La sebagai hotel untuk tim mereka. Saat mereka mengadakan pertemuan di Shangri-La, saya akan pergi ke sana bersama Steve dan mempertahankan 10 mitra senior. Baik, Tuan Wade. Paul berkata dengan hormat, kalau begitu aku akan memberitahunya. Hari sudah malam di Amerika. Jimmy sedang mengemasi barang bawaannya sambil dengan cemas menunggu telepon Paul kembali.
Dia merasa Charlie tidak akan menentang keputusannya. Namun hatinya masih sedikit tidak yakin. Segera, Paul menelepon. Dia dan istrinya langsung menjadi gugup. Jimmy segera menjawab telepon dan bertanya kepadanya. Paul, apakah Anda sudah menghubungi Tuan Wade? Paul berkata, Paman Jimmy, saya sudah menghubungi Tuan Wade. Dia bilang kamu bisa pergi kapan saja. Ingatlah untuk menginap di Hotel Shangri-La. Saat Anda ada rapat, dia akan pergi ke sana bersama Tuan Rothschild. Bagus. Jimmy berkata dengan penuh semangat, kami akan berangkat besok pagi dan tiba di Aurus Hill keesokan paginya waktu setempat. Kalau begitu kita akan langsung menuju Shangri-La. Oke, kata Paul. Katakan padaku jika kamu sudah tenang. Agar saya bisa menyapa Tuan Wade dan memberitahu dia kapan waktu yang lebih tepat untuk bertemu dengan Anda. Tidak masalah. Jimmy menjawab dengan gembira, saya akan melapor kepada Anda segera setelah saya tiba. Keesokan paginya, pesawat sewaan Boeing 777 berangkat dari Bandara Kennedy di New York. Semua anggota inti firma hukum Ellis ada di dalam pesawat. Di bawah kepemimpinan bos mereka, Nate Ellis, mereka terbang ke China dengan gembira. Orang yang paling bahagia di antara mereka adalah bosnya Nate sendiri. Dia sangat bersemangat hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Otot-otot di wajahnya sedikit kaku karena senyumannya yang tak terkendali. Alasan mengapa Nate begitu bahagia adalah sebelum pesawat lepas landas. Jimmy secara pribadi meyakinkannya bahwa Steve Rothschild pasti akan menghadiri pertemuan mereka. Setelah mendapatkan janji Steve yang pasti akan hadir. Saking bersemangatnya Nate hingga ia ingin melompat ke atas pesawat. Baginya, perasaan ini ibarat sebuah desa di Amerika yang berencana mengadakan pertemuan perwakilan desa. Namun tiba-tiba terdengar kabar wakil presiden hendak menghadiri rapat tersebut. Itu sangat jarang terjadi. Saat ini, dia memandang Jimmy seperti seekor anjing yang memandangi seorang dewi. Semakin dia melihat, semakin bahagia dia. Jika bukan karena orientasi seksualnya yang normal. Dia sangat ingin memeluk wajah lama Jimmy dan memukulnya dengan keras. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Saya tidak menyangka Jimmy akan menjadi berkah terbesar saya setelah bertahun-tahun berwirausaha. Selama saya bisa menjalin persahabatan tertentu dengan Steve Rothschild kali ini. Bukankah masa depanku cerah? Pada saat itu, apa arti sebuah firma hukum? Bahkan jika saya ingin mencalonkan diri di parlemen, keluarga Rothschild pasti bisa membantu saya mewujudkan keinginan saya. Dan kemudian saya bisa dengan lancar meninggalkan bisnis dan bergabung dengan politik.